Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Masih di bab 6, yaitu tentang kemagnetan. Sebelumnya, persiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Video ini dapat diulang berkali-kali, dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp chat. Oke. Kali ini kita akan mulai membahas dari induksi magnet dan gaya Lorentz. Nah, dalam kemagnetan ada yang dinamakan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan arah medan magnet pada penghantar yang membentuk lingkaran yang dialiri oleh arus listrik. Nah, yang kita gunakan adalah ibu jari dan keempat jari lainnya yang melengkung, membentuk seperti kamu memberikan tanda jempol. Nah, jempol atau ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan empat jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnetik. Apakah arah medannya itu masuk atau arah medannya keluar. Nah, yang dimaksudkan dengan arah arus listrik masuk itu adalah keempat jari lainnya itu menghadap ke wajah kita, sedangkan menunjukkan bahwa medan magnetnya itu keluar, maka empat jari tangan kita itu mengarah menjauhi wajah kita atau keluar dari bidang. Nah, salah satu fungsi kaidah tangan kanan ini itu untuk menentukan kutub magnet pada induksi listrik yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, untuk menentukan ini, maka kita lihat ujung kumparan yang pertama itu terdapat arus listrik yang dijadikan pedoman untuk menentukan letak kutub magnet. Nah, nih ada arah-arahnya, arah listrik. Ingat, arah yang masuk itu artinya yang ini kutub positif. Nah, berarti arahnya masuk. Dan yang negatif itu arus yang keluar. Lalu, letak kutub utara magnet itu dia ditunjukkan oleh arah ibu jari. Sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan antara kutub utara dan kutub selatannya? Caranya seperti ini. Genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik, artinya yang di kutub positif, dan dilihat lilitannya apakah di dalam atau di luar, tidak nampak artinya membelakangi. Kalau kawatnya ini, nah ini kan di luar, yang di dalam itu maksudnya seperti ini, dia membelakangi benda ini. Nah, karena ini di depan, maka ini yang kita pakai. Letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian genggamlah kumparan inti besi, maka jempol diletakkan di depan ini, telapak tangan kita di depan ini, maka akan menunjukkan sebelah arus yang masuk itu adalah kutub utara, sedangkan yang di ujung lainnya itu adalah kutub selatan. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Ketika melilitnya itu dari belakang, maka kita balik arahnya. Telapak tangan yang menghadap ke wajah kita, punggung tangan itu menghadap ke benda yang mau kita tentukan kutubnya. Jempol itu menunjukkan kutub utara, sedangkan yang ujung lainnya adalah kutub selatan. Dalam induksi listrik ada yang namanya elektromagnet. Elektromagnet itu adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan yang berisi besi.
maka nanti ketika selesai dialiri arus listrik, besi tersebut itu bisa menjadi magnet buatan pada umumnya dan sifatnya tidak permanen. Nah, kelebihan dari elektromagnet ini dibanding dengan magnet permanen, yang pertama, itu sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak atau menambah jumlah lilitan pada benda tersebut. Yang kedua, itu keuntungannya yang membedakan adalah sifat magnetnya dapat dihilangkan. Karena ini termasuk cara membuat magnet atau yang kita sebut dengan magnet buatan. Dan yang ketiga, kutubnya bisa kita tukar, mau utara selatan, selatan utara. Misalnya di awal yang kanan itu utara, yang kiri selatan. Nah, kita bisa tukar yang kanan jadi selatan, yang kiri jadi utara. Caranya adalah dengan mengubah arah arus listrik. Itu caranya. Karena ingat, arus yang masuk itu dilihat keadaan kawatnya, ada yang bisa menunjukkan utara dan ada yang bisa menunjukkan selatan. Yang berikutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu terjadi jika kawat penghantar berada di dalam medan magnet. Lalu besar gaya Lorentz itu bergantung besar medan magnetik yang disimbolkan dengan B, panjang penghantar atau L, dan besar arus listrik yang mengalir yang biasa disebut I. Dan besar gaya Lorentz bisa ditentukan dengan cara F sama dengan B kali I kali L. Nah, keterangannya bisa dilihat di bagian ini. Gaya Lorentz itu menggunakan tangan kanan juga, tapi bedanya ini menggunakan jempol, telunjuk, dengan jari tengah. Nah, bisa dicoba seperti gambar yang tertera. Nah, jempol itu menunjukkan arah arus, telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan gaya Lorentz. Beberapa ahli berpendapat, yang pertama, Hans Christian Ørsted itu mengatakan bahwa kawat penghantar yang dialiri arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnetik. Sedangkan menurut Michael Faraday, perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Dan ini tentunya sudah melewati beberapa kali percobaan atau telah diuji coba sebelumnya, sehingga muncul konklusi atau kesimpulan seperti ini. Nah, perlu kita ketahui gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi itu dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan, memperbanyak gerakan magnet, dan memperbesar kuat medan magnetik. Itu cara untuk memperbesar atau memperkecil gaya gerak listrik yang dilakukan secara induksi. Nah, contoh GGL induksi itu ada dinamo dan generator. Nah, untuk tugas awal kamu pasti sudah tahu apa itu dinamo, apa itu generator. Kamu bisa cari di berbagai sumber, mau di buku, di internet, atau di mana saja. Kamu tuliskan bagaimana cara kerja dari dinamo dan generator sehingga dia bisa dikatakan termasuk dalam gaya gerak listrik secara induksi atau yang disebut dengan GGL induksi cara kerjanya. Oke, kita lanjut. Nah, muncul pertanyaan, mengapa alat-alat
listrik dalam rumah kita itu tidak rusak ketika dihubungkan langsung dengan sumber tegangan listrik 220 volt dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, mengapa kira-kira? Mungkin ini bisa kita diskusikan di grup nanti ya, jika ada pertanyaan dan yang mau sharing tentang pendapatnya. Oke, kita lanjut. Sekarang ada pertanyaan kembali, bagaimanakah prinsip kerja transformator? Apa sih transformator itu sebenarnya ya? Oke, lalu apakah ada peralatan listrik lain yang prinsip kerjanya menggunakan transformator? Oke, kita cari jawabannya di sini. Nah, mengulang kembali, Michael Faraday pada tahun 1821 itu mengatakan, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Maka, jika suatu medan magnet itu terjadi ketika ada arus listrik, begitu juga sebaliknya, perubahan medan magnet itu juga dapat menimbulkan arus listrik. Nah, ini pendapat dari Michael Faraday. Oke, kita membahas transformator sekarang. Transformator itu terdapat beberapa bagian, ada yang dikatakan terminal input, ada yang dikatakan terminal output. Nah, terminal input ini biasanya disebut dengan bagian primer dan biasa ditunjukkan dengan sebuah kumparan, maka dia dikatakan kumparan primer. Sedangkan yang terminal output itu disebut dengan sekunder. Output itu sekunder. Sama halnya dengan yang terminal input, dia disebut dengan kumparan sekunder. Contohnya itu transformator itu terdapat dalam ini. Biasanya terdapat dalam sini karena ini merupakan salah satu penyalur arus listrik atau sumber tegangan listrik. Lalu yang berikutnya, prinsip kerja transformator itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama, jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan AC, maka akan menghasilkan medan magnet yang berubah. Yang kedua, medan magnet yang berubah itu diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan pada kumparan sekunder. Dan yang terakhir, ketika arus dari kumparan primer berubah arah atau yang disebut dengan polaritas, maka medan listriknya juga akan berubah arah. Transformator itu ada 2 jenis. Ada yang dinamakan trafo step up, ada yang dinamakan trafo step down. Nah, sekarang coba kamu perhatikan apa perbedaan antara trafo step up dan trafo step down. Bisa kamu tulis di buku catatan, karena nanti hasil dari catatan kamu akan dikumpulkan di classroom. Oke, perbedaannya kita lihat. Kamu lihat perbandingan antara kedua gambar ini. Yang merah, berwarna merah ini, itu disebut dengan lilitan atau kumparan. Apa perbedaan antara trafo step up dan trafo step down? Ya, terletak pada kumparan primer dengan kumparan sekunder. Step up itu kan artinya naik. Up itu kan naik. Artinya berarti trafo ini untuk menaikkan tegangan listrik. Sedangkan trafo step down, down artinya kan turun atau ke bawah. Maka diartikan trafo ini untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, perbedaannya kita lihat yang step up. Ketika menaikkan tegangan, itu ingat, dipengaruhi oleh jumlah lilitan atau jumlah kumparan. Semakin banyak kumparan, maka energi atau arus listrik yang dihasilkan, tegangan listrik yang
tegangan listrik yang dihasilkan itu semakin besar. Tapi semakin sedikit kumparan atau lilitan, maka tegangan listrik yang dihasilkan itu juga semakin rendah. Itu perbedaan ciri khasnya untuk membedakan trafo step up dengan trafo step down. Nah, untuk jelasnya ini, ciri-cirinya, lilitan primernya lebih sedikit dibandingkan dengan lilitan sekunder. Lalu yang kedua, tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder. Tetapi kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Tuh, maka sesungguhnya kalau kita ambil kesimpulan, jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan yang dihasilkan, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arus. Yang berikutnya adalah step down. Trafo step down itu keterbalikan dari trafo step up. Maka ciri-cirinya lilitan primernya itu lebih banyak daripada lilitan sekunder, lalu tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder. Tapi kuat arusnya yang primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Itu perbedaan antara trafo step up dan trafo step down. Sekarang, transformator itu ada yang namanya transformator ideal. Ideal itu kan artinya sempurna. Sedangkan segala sesuatu yang dijalankan dengan tenaga diesel atau memerlukan energi pasti akan menghasilkan yang namanya kalor atau panas. Nah, transformator ideal yang dikatakan ideal harusnya tidak ada lagi energi yang hilang menjadi kalor. Jadi sesungguhnya kalor itu adalah suatu energi. Karena pasti kita sudah tahu juga karena sudah dipelajari pada materi kelas 7 tentang satuan dan besaran. Itu pasti kamu ingat jika pasti kamu tahu jika masih mengingat materi kelas 7. Nah, transformator ideal itu harusnya seperti ini. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan lilitan primer bagi lilitan sekunder, sama dengan kuat arus sekunder dibagi dengan kuat arus primer. Jadi ini yang dikatakan kalau transformator ideal. Tapi kenyataannya tidak ada yang namanya transformator ideal. Pasti ada energi yang hilang menjadi kalor atau panas. Nah, sebelum menuju ke efisiensi, kita kembali dulu untuk ini. Untuk mencari nilai tegangan lilitan atau kuat arus pada suatu transformator, itu bisa menggunakan rumus ini. Akan tetapi tidak ketiga variabel ini digunakan. Salah satunya pasti harus dibuang dan harus jeli kita melihatnya. Nah, untuk penggunaan ini akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan saja dulu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Nah, yang berikutnya adalah tentang efisiensi transformator. Efisiensi transformator itu diartikan persentase perbandingan antara besar energi yang dilepas setiap detiknya pada kumparan sekunder itu dibandingkan dengan energi yang diterima transformator tiap detik pada kumparan primer. Nah, cara mencarinya itu seperti ini.
ini simbol dari efisiensi. Lalu daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Maka nanti nilai efisiensi transformator itu berupa persentase hasilnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, pengetahuan itu harus dilengkapi dengan kamu secara mandiri mencari materi yang memperkaya diri kamu sendiri. Oke, kita selalu terbuka untuk diskusi pada grup WA. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Tugasnya tadi sudah disebutkan di selang dalam penjelasan, maka disimak dengan baik. Jika belum jelas dan belum tahu tugasnya, silakan putar kembali video ini. Oke, selamat pagi, semoga kita selalu sehat, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.